Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih perkenankan kita untuk kembali ngaji bareng, untuk kembali berkumpul bersama membahas tentang tafsir. Insya Allah kita akan membaca surat Yusuf. Tak lupa salat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan perkenalan dulu dengan surat Yusuf, surah yang kemudian memiliki ayat 111 ayat. Ya, mi'ah wa ihda asyroh. Ya, 111 ayat. Nah, ini kemudian tidak ada nama lain kecuali nama Yusuf. Nah, ini berbeda dengan nama-nama surah yang lain. Jika surat yang lain itu kadang memiliki beberapa nama. Surah Al-Fatihah disebut Sabdul Mathani sebagai Umul Kitab, sebagai Umul Quran, sebagai Fatihatul Kitab dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk surat Yusuf ini, maka tidak ada nama lain kecuali hanya surah Yusuf saja. Dan ini semuanya makiyah kecuali beberapa ayat saja. Kecuali beberapa ayat itu disebutkan bahwa dia itu Madaniyah. Ya. Nah, terutama yang ayat nomor 1 sampai 3 itu Madaniyah. Sisanya itu adalah Makiyah. Dan memang ini surah Yusuf, surat yang secara lengkap menjelaskan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak disebutkan di dalam surat yang lainnya. Berbeda dengan Nabi Musa, banyak sekali di surat-surat yang lain. Nabi Yusuf tidak pernah disebutkan di dalam surat lain, tetapi sekali disebutkan langsung dari mulai sampai terakhir. Dan ini adalah kisah yang sangat-sangat luar biasa indah, kisah tauladan yang sangat baik untuk kemudian bisa kita ambil pelajarannya. Dan dikatakan bahwasanya surah Yusuf ini turun karena ada pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang menanyai tentang kepada Rasulullah SAW tentang kisah surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Bahkan ada satu kejadian yang mana Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana atau apa saja nama bintang-bintang yang kemudian sujud kepada Nabi Yusuf itu. Kemudian Rasulullah diam sejenak, setelah itu kemudian beliau menjelaskan ini. Tapi sebelum menjelaskan Rasulullah nanyain dulu. Ini orang Yahudi nih. Kalau aku ngasih tahu kamu mau beriman apa enggak? Ya, saya beriman. Nah, kemudian setelah oke, kalau seperti itu, turunlah wahyu, dikasih tahu siapa saja namanya. Nanti kita akan sebutkan beberapa nama daripada saudara-saudara Nabi Yusuf yang kemudian kisahnya itu mulai dari eh, kisah keluarga, kisah terpuruk, kisah hubungan laki-laki perempuan, kisah dengan pemerintahan, dengan kekuasaan, bagaimana berinteraksi dengan penguasa dan sebagainya. Dan kisah ini happy ending. Ini nanti sungguh kisah yang sangat luar biasa. Insya Allah akan kita jelaskan. Nah, eh, ayat ini atau surah ini kemudian turun di Makkah itu setelah Amul Huzan. Setelah tahun ke-8 di mana Rasulullah ditinggal Ibunda Khadijah dan juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini juga sebagai tasliyah, sebagai pelipur lara untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kisahnya Nabi Yusuf ini adalah kisah yang berat sekali awalnya, tetapi ujungnya kemudian happy ending. Maka dikatakan banyak orang yang mengatakan bahwasanya la yasma'u, ini Imam Atta mengatakan la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa staraha ilaiha. Tidaklah mendengarkan surat Yusuf ini seseorang yang sedang gundah gulana sedih, kecuali pasti dia akan istirahat, pasti akan merasakan senang. Kenapa? Karena kita melihat di situ inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah sesuatu yang berat itu akan muncul sesuatu yang mudah.
Nabi Yusuf betapa tidak beratnya dia dibuang sama saudaranya sendiri, ya, dibully sama saudaranya sendiri, dibully doang mending dibuang, ya, dibuang kemudian dia diambil sama orang lain jadi budak dan seterusnya. Wah, ini kisahnya menegangkan. Tetapi nanti kemudian Nabi Yusuf sudah dikasih kisi-kisi sebelumnya. Tenang saja, bahwasanya di akhir dari keberatan ini pasti akan ada kemudahan. Sebagaimana posisi Rasul itu sedang berat. Maka dikasih kisah seperti ini supaya apa? Tenang, ini awal yang berat tetapi berakhir dengan indah insya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, dari Ibnu Abbas bahwasanya beberapa orang dari orang Yahudi ketika mendengarkan surah Yusuf ini, itu mereka pada masuk Islam. Kenapa? Ya karena memang kisahnya cocok dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah belajar kemana-mana, tidak keluar dari Mekah dan seterusnya. Ya kecuali dulu sempat ke Syam, ketemu Buhairo. Hubungan beliau dengan Yahudi itu paling Buhairo, yang cuman ya 1 hari 2 hari selesai gitu. Yang tidak mungkin semua dari Al-Quran ini kok kemudian dia ambil dari pendeta Yahudi yang ia temui, tidak mungkin. Oke. Nah, kemudian surat ini turun setelah surat Hud, ya. Setelah surat Hud, jadi surat Hud dulu dan baru surat ini. Kebetulan secara urutan mushaf dia runtut. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kisah-kisah Nabi. Jadi sama ini, masih ceritanya sama tentang kisah-kisah Nabi untuk memberikan tasliyah atau memberikan peripur lara untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baik, kita langsung mulai saja surah Yusuf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Nah, Alif Lam Ra ini namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf yang terpisah-pisah, tidak dibaca ala roh, tidak bisa seperti alif lam mim tidak bisa, tidak dibaca alif alam, ya, tetapi alif lam ra, ya. Apa maknanya? Kalau Imam Suyuti mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu tentang maknanya. Tetapi juga sebagian ulama kemudian mentakwilkan bahwasanya ini ada isyarat-isyarat, ada perhitungan-perhitungan. Ini menunjukkan kalau alif itu apa, lam itu apa, ro itu apa, gitu-gitu kan. Bahkan kayak Toha dianggap sebagai salah satu nama dari Rasulullah SAW. Makanya ada Toha Rasulillah. Toha itu siapa? Rasulullah SAW. Karena Toha ma anzalna alaikal Qur'ana. Alaika. Jadi seolah-olah Toha itu, wahai Toha, kami tidak menurunkan kepadamu. Wah, gitu. Ada yang kemudian mengatakan demikian. Tetapi Allahu a'lam bishawab, kebanyakan ulama mengatakan al-ahruf al-muqatta'ah ini menjadi maknanya itu memang tidak ada makna secara spesifik yang ingin disampaikan. Tetapi ini adalah at-tahaddi. At-tahaddi itu artinya adalah penantangan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nantang kepada para orang Arab yang mereka paham betul tentang huruf alif dan lam dan ro ini. Allah menantang. Quran itu cuma terdiri dari huruf-huruf yang 28 itu. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, roza itu. Cuman dari ayat-ayat itu saja. Artinya, ini semuanya sudah dikuasai oleh kalian. Kalian sudah tahu ini sejak kalian lahir. Huruf-huruf ini sudah familiar di ini kalian. Kata-katanya pun semuanya Arab. Maka datangkanlah surat ini, datangkanlah yang semisal dengan Quran. Ya. Walaupun tidak akan pernah bisa, ya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Meskipun antara jin dan manusia itu kerjasama, jin dan manusia itu bisa saling melihat, bisa saling ketemu, pun nggak akan bisa. Nggak bisa Al-Quran, ya wis surat saja. Ini beberapa surat. Kalau nggak bisa satu surat saja, nggak bisa. Kalaupun ada dulu Musailamah Al-Kadzab itu, Al-Fil, Anfuka Tawil, Jismuka Kabir, wahai gajah, hidungmu panjang, badanmu besar. Ya, terus apa? Nggak ada faidahnya itu apa? Nah ini, jadi bisa dikatakan Al-Quran itu adalah, dan ini luar biasa. Al-Quran itu mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Satu, keindahan makna yang luar biasa. Dua, keindahan bahasa yang luar biasa, dan kedalaman makna yang luar biasa. Ini ibaratnya kayak rumus matematika. Itu satu rumus bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi rumus itu kalau dibaca itu
baca rumus kok satu halaman, udah pusing gitu. Satu halaman kok isinya rumus semuanya. Wong satu rumus bisa mengerjakan sampai 200 halaman mungkin. Sampai 2 buku cuman hanya menjelaskan satu rumus itu bisa sampai 2 buku. Nah, Al-Quran itu isinya semuanya rumus. Rumus, rumus, rumus. Tapi dibacanya kayak baca novel. Nah, luar biasanya Quran itu seperti itu. Jadi, indah tetapi dalam. Biasanya kalau yang maknanya banyak, satu kata bisa memiliki banyak makna, biasanya tidak indah. Tapi kalau indah, biasanya maknanya dangkal atau satu halaman tapi intinya satu gitu misalnya. Nah, itulah Quran ya, yang kemudian di setiap sisinya itu seperti ada pelajaran yang bisa kita ambil dan Al-Quran itu tidak terbatas pemaknaannya. Itu kita menggali Al-Quran itu seperti seperti ngupas bawang. Ngupas bawang tuh dikupas, dikupas lagi ada lapisannya lagi, dikupas lagi ada lapisannya lagi. Nggak ada habisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu alif lam ro adalah al-ahruf al-muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah tidak memiliki makna. Para ulama mengatakan Allahu a'lam tentang maknanya, tetapi yang jelas minimal alif lam ra untuk menunjukkan bahwasannya ini adalah Al-Qur'an kitab dengan bahasa Arab, bahasa yang kalian wahai para orang Quraisy itu kalian kuasai betul dari kalian lahir sampai sekarang. Ya, bisa dikatakan tidak ada yang lebih tahu bahasa Arab selain kalian. Maka datangkanlah kalau memang bisa. Dan ternyata tidak bisa. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka. Tilka ini artinya adalah nah ini atau itu ya kalau di sini disebutkan. Tilka itu al-isyarah lil ba'id, menunjukkan sesuatu yang jauh. Kenapa kok kemudian Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya ia jauh? Tilka itulah ayatul kitab, ayat-ayat dari kitab Al-Mubin yang nyata. Oke, kenapa kok pakai tilka tidak pakai hada? Para ulama mengatakan bahwasanya tilka itu li ta'zim, li ta'jil, li tabjil ya, bahwasanya Al-Qur'an itu agung, indah, tinggi. Maka eh, kita menunjukkannya saja itu. Padahal Al-Quran itu ya di hadapan kita. Ibaratnya gitu, secara mushaf itu di hadapan kita. Ketika kita baca itu ya apa namanya di hadapan kita. Tetapi kemudian Allah mengisyaratkan dengan tilka. Tilka itu jauh. Untuk menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Tapi kemarin saya mendengar dari Pak Quraisy Shihab menyebutkan kata tilka itu kadang Quran disebutkan hada, hadal kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih hadzal kitabnya ada yang menggunakan kata hada, ada yang menggunakan kata tilka. Beliau mengatakan begini, Al-Quran itu dekat, yang jauh itu kita, yang menjauh itu kita, maka Allah menyebutkan dengan kata-kata tilka gitu. Oh, ini dalam juga ya, tetapi para ulama kemudian menyebutkan tilka itu maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya itu loh Al-Quran itu, untuk mengagungkan Al-Quran maka seolah-olah dia itu jauh dari kita secara martabat. Ayatul kitab, ayat-ayat dari Alkitab, yaitu Al-Quran, Al-Mubin. Nah, Al-Mubin ini memiliki dua makna. Al-Mubin dengan makna jelas. Ya, Al-Mubin yang jelas yaitu isim dengan fi'il lazim ya, berarti yang jelas apanya? Ya pokoknya jelas. Al-Quran itu jelas. Atau Al-Mubin bimana Al-Mubayyin yang menjelaskan. Ini adalah kitab-kitab yang jelas. Artinya, siapa saja baca pasti akan mendapatkan pelajarannya. Tidak usah kok Qur'annya, kadang terjemahannya pun sudah membuat orang itu jadi paham. Apalagi yang memang ngerti bahasa Arab, kemudian baca Quran langsung, insya Allah paham. Dan banyak ulama yang mengatakan Al-Quran itu mudah, tetapi ketika ditafsir jadi luar biasa hebat. Jadi luar biasa susah. Ya karena memang semakin dalam ilmu orang di dalam membaca Quran, itu akan semakin banyak kesimpulan yang bisa diambil. Tentu kita orang awam, tadabur harus. Baca Quran itu tadabur. Kira-kira apa yang bisa saya ambil. Tetapi kalau ada yang memang, tapi tidak boleh bagi orang awam untuk menyimpulkan satu kesimpulan hukum, apalagi untuk menghakimi orang lain. Cukup untuk kemudian tadabur saja. Oh iya ya kayak gini ya. Oh iya ya kayak gitu ya. Oh iya seharusnya kayak gini ya gitu. Tapi apakah harusnya itu wajib sampai batasan wajib atau apa? Ini kan sudah ngomongin masalah hukum. Kalau masalah hukum maka serahkan kepada pemiliknya. Karena man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang tafsirkan Al-Quran dengan pandangannya saja, maka siap-siap di neraka. Gitu. Dikatakan demikian. Maka kita tetap harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir untuk menafsiri ayat-ayat Al-Quran, tetapi untuk sekedar tadabbur mengambil pelajaran untuk diri kita, itu insya Allah dari semua dari kita itu bisa. Sangat mudah. Dan silahkan bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Teman-teman baca Quran pasti akan mendapatkan sesuatu. Ya, baca 2 ayat, 3 ayat akan mendapatkan sesuatu. Baca kitab-kitab yang lain itu teman-teman bisa jadi bingung ini apa maksudnya. Ini tuh tentang apa sih, kisah tentang apa, nggak ngerti gitu. Ya. Nah, tapi kalau kalau untuk ini kita insya Allah bisa langsung mendapatkan pelajaran. Nah, itu kata al-mubin yang artinya jelas. Bisa bermakna al-mubayyin, yaitu Al-Qur'an inilah kitab yang menjelaskan. Nah, yang namanya menjelaskan itu kan berarti butuh objek ya. Itu namanya pakai fiil muta'addi. Muta'addi itu sesuatu yang membutuhkan objek. Menjelaskan. Menjelaskan apa? Nah, karena saking komplitnya apa yang akan dijelaskan di dalam Al-Quran, maka fa'ilnya malah, maf'ulnya nggak perlu disebut. Objeknya nggak perlu disebut. Karena semua objek akan diselesaikan oleh Al-Quran. Semua objek akan kemudian dijawab oleh Al-Quran. Nah, bahwasanya oke perlu kontekstualisasi ya nanti Al-Quran itu sudah menjawab semuanya, tinggal kita bisa nangkep apa enggak dari pesan Al-Quran itu. Ya, jadi al-mubin bimana al-mubayyin yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan segala hal. Makanya menjelaskan apanya itu tidak disebutkan untuk menunjukkan keuniversalan semua yang keumuman semua yang akan dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke. Nah, kemudian nanti kalau di surah Yunus itu alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Kalau di sini tilka ayatul kitabil mubin. Kenapa kok dibedakan? Karena di dalam surah Yunus itu nanti kisahnya tentang ketauhidan, tentang eh, ke mukjizat kenabian dan seterusnya, maka ditutup dengan hikmah. Tetapi karena di dalam surah Yusuf ini menjelaskan tentang satu kisah orang yang sangat luar biasa agung, nabi yang mulia, yang penyabar, maka dijelaskan dengan kata-kata al-mubin. Nah, dikatakan demikian di dalam tafsir Al-Munirnya Wahbah Az-Zuhaili. Oke, inna anzalnahu. Sungguh kami telah menurunkan hu Al-Quran, ya, Quranan Arabian yang kemudian berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, supaya kalian kemudian mengetahui atau memahami atau paham gitu ya. Dan di sini ada beberapa hal. Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran. Al-inzal di sini berarti dari sesuatu yang lebih tinggi posisinya kepada sesuatu yang lebih rendah posisinya. Nah, posisi di sini apakah harus hissi? Tidak, jawabannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Tuhan itu ya secara ilmu logika tidak boleh terbatasi oleh makhluk. Karena Tuhan itu harus maha superior. Maka dimensi ruang, dimensi waktu itu tidak boleh membatasi Allah. Kalau Tuhan kok terbatasi oleh dimensi waktu dan ruang, maka ya bukan Tuhan berarti. Ini sama kayak mohon maaf. Kalau di kalangan orang Kristen, Allah itu ada yang kemudian secara terang-terang mengatakan ya Isa itu adalah anak Allah. Isa dan Allah itu adalah dua entitas yang berbeda. Tapi ada yang mengatakan Allah itu adalah Isa, Isa itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Roh Kudus adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Isa. Pokoknya itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Katakanlah gitu. Jadi satu ini kan menjadi tiga. Ini secara ilmu akal tidak masuk akal. Oke, ketika Tuhan menjelma jadi Yesus, pertanyaannya, berarti Tuhan cuman di saat Tuhan kemudian menjelma jadi Yesus, Tuhan hanya terbatas pada Yesus itu saja. Berarti yang tidak ketemu Tuhan tidak diurusi sama, tidak ketemu Yesus berarti tidak ketemu dengan Tuhan, tidak diurusi sama Tuhan dong. Apalagi di situ Tuhan dikejar-kejar. Ini kan jadi tidak logis. Terserah mau memaknai Trinitas itu dengan satu satu zat yang sama tetapi menjelma menjadi tiga hal, atau kemudian memang itu tiga hal yang entitas yang berbeda, itu semuanya masalah. Itu semuanya masalah. Nah, masalahnya
mereka hanya tidak bisa mencari alibi untuk Isa bisa lahir tanpa zina, tapi kok kemudian tidak ada bapak? Itu gimana gitu? Nah, kebingungan itu kok kemudian exitnya, kesimpulannya adalah bahwasanya, oh itu berarti Tuhan, anak Tuhan. Ini kan terlalu mengada-ngada untuk sampai ke sana. Wah, terlalu terlalu mengklaim satu hal yang sangat besar yang harus dibuktikan. Nah, ini mereka akhirnya tidak bisa membuktikan itu. Dan ini adalah pondasi dasar daripada suatu agama. Kok bisa selemah itu? Dalam Islam nggak ada pondasi agama kok lemah. Di dalam Islam tuh perbedaan pendapat paling masalah kunut apa enggak. Kunut nggak kunut yang penting subuh selesai. Udah. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan kalau nggak kunut masalah. Atau kalau kunut masalah. Nggak ada. Nggak usah kunut atau kunut lah, terserah. Itu cuma masalah teknis yang tentang bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam itu selesai urusan. Ya, Tuhan itu maha ini, maha itu, maha ini, maha itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan maha mengetahui, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya sudah clear. Agama itu Islam, Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Kemudian apa lagi? Sholat 5 waktu. Yang kalau masalah sholat, bagaimana cara ngangkat tangan, lah ngangkat tangan, gak usah dipikirin itu. Kerjain aja yang memang kita yakini benar. Dan kalaupun kita yakin benernya ngangkatnya segini, kok kita nggak ngangkat tangan, ya sah tetap. Karena perbedaan di dalam Islam itu, di dalam fikih-fikih itu biasanya cuma perbedaan ibarat rumah ya. Pondasi aman, rumah sudah berdiri tegak, mewah, megah, sangat fungsional, sangat indah. Tinggal di belakang rumah itu ada pot bunga nganggur. Itu mau diisi bunga anggrek apa bunga mawar. Terserah nggak diisi bunga juga hidup kita. Nggak usah diisi bunga juga rumahnya sudah jadi, sudah bisa ditempati, sudah fungsional. Itu cuman masalah-masalah kayak gitu saja. Sedangkan mohon maaf kalau di Kristen itu, Trinitas itu, ini masalah pondasinya mau pakai apa? Mau pakai pondasi apa nggak pakai pondasi itu. Jadi dasarnya saja belum jadi. Nah, akhirnya dipaksa dibangun di atasnya sesuatu, itu pasti hancur. Pasti hancur itu. Sangat tidak kuat apa namanya? Pondasinya. Ya, jadi inna anzalnahu, kami menurunkan itu dari zat yang maha tinggi secara tidak harus secara, dan bahkan malah tidak bisa kita membatasi Tuhan dengan dimensi ruang gitu ya. Secara kedudukan. Karena tidak selalu bos itu di lantai paling atas. Bisa jadi bos malah di lantai paling bawah. Ya, kroco-kroconya suruh naik ke atas. Kenapa? Ya, lama naik ke atas, mendingan di bawah kan gitu. Quran dan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab di sini eh, tidak mengharuskan tidak mengharuskan semuanya Arab. Ya, mungkin ada sebagian yang tidak Arab. Contohnya al-mishkat, contohnya beberapa kata gitu ya. Tetapi uslubnya uslub Arab. Tetap uslubnya uslub Arab karena uh, uh, kalau ngerti bahasa Arab dan ngerti bahasa Indonesia, dan teman-teman mungkin bahasa paling dekat antara Arab atau Inggris kan, itu kan uslubnya berbeda. Misalnya apa ya? Nah, dalam Islam, dalam dalam bahasa Indonesia, saya mau ambil air wudhu. Itu uslub Indonesia sekali. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ana akhadul wudhu, saya akan mengambil wudhu. Nggak bisa, saya mau melakukan wudhu dalam bahasa Arab. Atawaddo'u, atau tawaddo'tu. Uridu an atawaddo'a. Uridul wudu'a. Tidak kemudian uridu an akhudal wudu. Saya akan mengambil air wudu. Urid, aku ingin. Akhuda, an akhuda, aku ingin untuk mengambil al wudu'a, wudu. Itu orang Arab nggak ngerti itu. Ngambil wudu. Wudu emang barang yang bisa diambil gitu. Tapi uslub Indonesia mengatakan saya akan mengambil air wudu. Dan itu tidak salah mungkin ya. Nggak tahu itu apakah salah kaprah atau gimana. Tetapi di Indonesia uslubnya begitu, di dalam bahasa Inggris beda lagi. Dalam bahasa Arab beda lagi. Untuk satu makna yang sama uslubnya beda. Nah, maka yang dimaksud Arabian di sini minimal uslubnya pasti Arab. Bahwasanya ada beberapa kata serapan seperti mishkat. Mishkat itu dalam surah An-Nur itu dikatakan bukan bahasa Arab. Bahasa Persia aslinya. Tetapi sudah masuk ke dalam, itu orang Arab juga sudah tahu. Jadi sudah kayak komputer lah di kita. Kayak kemudian online. Ya, saya kira online dan offline lebih familiar di telinga kebanyakan kita dibandingkan luring dan daring. Download lebih familiar daripada unduh. Ya,
Lagi ngapain? Lagi mengunduh. Nah, install apa lagi ya? Nah, install malah saya nggak ngerti bahasa Indonesia apa. Menginstal, memasang. Ya, sangat tidak lazim ya kita memasang aplikasi. Gadget gawai. Gawai itu apa? Gawai itu malah gawean, pekerjaan. Ya gitulah. Artinya itu sudah satu hal yang sangat familiar untuk orang Arab dan Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa bahasa Arab dikatakan bahasa yang paling indah bahasa Arab, bahasa yang paling luas bahasa Arab? Silahkan teman-teman cek dan tentu ini harus orang yang menguasai bahasa Arab dan non-Arab untuk bisa membandingkan. Yang menguasai bahasa Indonesia nggak ngerti bahasa Arab tidak bisa menilai. Orang yang kemudian ngerti bahasa Arab tidak ngerti bahasa yang lain tidak bisa membandingkan juga. Tetapi silahkan cek di Google bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab tuh jauh lebih banyak dibandingkan kata-kata di tempat lain. Bahkan bahasa Indonesia tuh betapa banyak yang pakai bahasa Arab. Contohnya apa? Sabar, syukur, ikhlas, lahir, batin, apa lagi? Lahir, dewan, permusyawaratan, musyawarah, rakyat. Itu bahasa Arab semua itu. Rakyat itu ra'iyah tuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kan itu. Fitnah, eh, apa lagi? Ya seperti itu. Itu semuanya hampir bahasa Arab semuanya. Permusyawaratan, perwakil, wakil juga, dewan perwakilan rakyat, DPR, MPR itu semuanya bahasa Arab itu aslinya. La'allakum ta'qilun supaya kalian kemudian menggunakan akal, supaya kalian memahami. Maka bisa jadi kalau Quran tidak turun pakai bahasa Arab, tidak semua maknanya akan bisa ditampung dengan bahasa itu. Hanya bahasa Arab yang mampu menampung makna yang ingin disampaikan oleh Allah. La'allakum ta'qilun. Jadi kenapa harus Arab? Karena kalau bahasa selain Arab tidak mampu menampung makna yang ingin disampaikan oleh Allah. Karena memang firman Allah itu namanya kata-kata, teman-teman. Kata-kata itu atau lafal itu hanyalah bahasa yang mentransliterasikan keinginan dari yang mengucapkan. Tapi intinya kan apa yang diinginkan oleh pengucap. Lafal ini adalah media saja. Makanya firman Allah itu disebut kalamun nafsi. Makna yang terkandung yang ingin Allah sampaikan, ya kebetulan kalau Quran dijadikan dalam bahasa Arab, tetapi bila harfin, bila sautin, tanpa ada suara, tanpa ada huruf dan lain sebagainya. Ini kalau ngomongin masalah ilmu kalamnya, bagaimana hakikat kalam itu seperti apa. Ya kayak teman-teman lah, Syauqi lah misalnya. Di sini Syauqi kok kemudian ngambek. Itu mungkin banyak yang ingin disampaikan, tapi dia tidak terjemahkan dengan kata-kata, dia cuma terjemahkan dengan mimik wajah. Bisa kan? Tetapi dia berkata-kata sebenarnya. Nah, makanya kata-kata itu malah justru di satu sisi membatasi, di satu sisi. Karena yang paling penting itu adalah apa yang ada, atau inti daripada kalam adalah maksud yang ada di dalam dirinya. Nah, maka kalamullah, Quran itu adalah kalamun nafsi. Makna makna nafsi, makna yang ingin diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya bisa menampung untuk Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab saja. Makanya la'allakum ta'qilun. Kemudian yang berikutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Diriwayatkan bahwasanya eh, ayat ini turun. Nah, ini sebelum masuk ke ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan begini. Falihada unzila asraful kutub. Diturunkanlah kitab yang termulia bi asrafil lughat dengan bahasa yang paling mulia ala asrafir rusuli kepada rasul yang paling mulia bisafarati asrafil malaikah dengan perantara malaikat paling mulia wa kana dzalika fi asrafi biqa'il ardi dan turun di bumi paling mulia waktu di abi inzali fi asrafi syuhuri sana dan turun di hari yang di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada itu bulan Ramadan fakamula min kullil wujuh maka semuanya sebab perfect untuk Al-Qur'an tidak ada yang kurang sedikit pun. Oke, kemudian yang berikutnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu ahsanal qasasi sebaik-baiknya cerita. Disebutkan di sini bahwasanya Ibnu Abbas menceritakan kalau para sahabat ya Rasulullah lau qasas ta'alina ceritakanlah kepada kami. Karena
beberapa orang Quraisy itu sering ke Persia, sering ke Syam, ke Romawi, itu kemudian sering kulaan, ya. Sering kulaan cerita, kemudian dia menceritakan untuk sebagai liyasudda an sabilillah, untuk kemudian sebagai pembanding liudilla an sabilillah, gimana tuh? Lahwal hadithi liudilla an sabilillah, ya. Mereka itu membeli atau menyampaikan kisah-kisah tentang kisah-kisah siapa tokoh A, B, C, orang Persia, orang Romawi zaman dulu. Supaya apa? Oh, Muhammad itu tukang dongeng, ya udah, kita kalau mau menghentikan Muhammad, ya kita buka stand tandingan dengan dongeng-dongeng yang lain. Dikatakan demikian. Nah, kisah ini kisah yang luar biasa. Sehingga sebagian sahabat Nabi meminta untuk dikisahkan oleh Rasulullah. Nah, kisah ini nyata. Nahnu naqussu 'alaika, kami mengkisahkan, menceritakan kepadamu wahai Muhammad, ahsan al-qasasi, sebaik-baiknya al-qasas, cerita. Cerita di sini bisa bermakna masdar, bisa bermakna maf'ul. Apakah sebaik-baik cerita itu maksudnya sebaik-baik yang diceritakan, sebaik-baik objek yang diceritakan, atau sebaik-baik penceritaan? Jadi yang terbaik itu apanya? Apakah kisah yang ingin dikisahkan, ya kisahnya, atau yang paling baik adalah terbaik di dalam proses menceritakannya? Ini kan gini, puisi dibacakan oleh Sabik. Puisinya bagus, yang bacain kurang bagus misalnya. Itu yang bagus kan puisinya, bukan ya? Nah, ini yang bagus itu apakah puisinya atau yang membacakan puisi ini? Maka ada ulama yang mengatakan al-qasas bimakna maksus, yang diceritakan, al-qasas bimakna menceritakannya, proses penceritaannya. Dan ini dua-duanya. Kisahnya sangat luar biasa indah, dan cara mengisahkannya pun luar biasa indah. Dapat dua-duanya. Kenapa? Ya karena memang kisah ini kisah satu. Kenapa disebut terbaik? Satu, karena dia itu nyata. Yang kedua, karena mengandung betapa banyak ibroh yang bisa kita ambil. Pelajarannya banyak sekali. Mungkin banyak kisah-kisah yang mengandung apa namanya? Mengandung pelajaran buat kita. Kayak si keledai dengan bapak dan anak, awalnya bapaknya naik terus dibilangin sama orang, masa anaknya suruh nuntun keledainya, bapaknya naik enak-enak, padahal kan dia yang lebih tua, dia kan lebih kuat. Terus yang berikutnya akhirnya diganti anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun keledainya. Dasar anak kurang ajar, masa bapaknya suruh jalan, anaknya enak-enak naik keledai. Terus akhirnya karena nggak senang dengar omongan orang itu, dia turun lagi. Dua-duanya kemudian nuntun keledai. Dasar bodoh, punya keledai kok nggak dinaikin. Naik lagi mereka berdua. Naik, setelah mereka naik berdua, kemudian eh, ada yang komentar lagi, kalau dia kecil lo dinaikin berdua, jadi salah terus. Nah, mungkin ibrohnya itu benar, ibrohnya itu bagus, tapi kisah ini kisah fiktif, kisah ini kisah fiktif kan gitu kan. Nah, maka kadang ibrohnya luar biasa bagus tapi kisahnya fiktif, kadang kisahnya nyata tetapi ya ibrohnya biasa saja gitu. Nah, kisah Nabi Yusuf itu secara materinya, satu nyata, dua eh, memiliki banyak ibroh yang bisa kita ambil. Kita para pemuda-pemudi, ya, bagaimana interaksi dengan lawan jenis, bagaimana menghandle menghandle ke apa ya, keterpurukan. Ya, luar biasa. Ini kan sekarang itu zamannya mental health gitu kan. Kurang 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 toksik apa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini sampai kemudian Nabi Yusufnya dibuang. Bagaimana dia menghandle itu semuanya? Nah, ini luar biasa. Ahsanul Qasas. Ini dari sisi materinya. Dan juga cara menceritakannya dengan sangat indah, luar biasa. Bahasanya tertata, rapi, terpilih, dan seterusnya. Bima auhayna ilaika, dengan apa yang kami akan wahyukan kepadamu, hadal Quran, di dalam Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelum ini engkau tidak pernah mendapati cerita Nabi Yusuf. Nah, ini dikatakan bahwasanya orang Quraisy itu kalau cerita Nabi Hud, Nabi Soleh, mereka dengar. Nabi Nuh tahu dia. Nabi Hud, Nabi Soleh tahu, orang sama-sama orang Arab kan. Nabi Ibrahim tahu, Nabi Ismail tahu kisah-kisah yang
tentang kapal apa namanya, nah, kapalnya Nabi Nuh, Ibrahim dibakar, ya, Ismail disuruh disembelih, kemudian apa lagi, Nabi Lot, Nabi Nabi Hud, ya, Nabi Soleh dengan untanya dan seterusnya itu tahu. Itu para orang-orang Quraisy tahu. Tetapi untuk Nabi Yusuf ini mereka tidak tahu. Maka wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kamu nggak tahu, belum pernah dengar nih cerita Nabi Yusuf ini. Dan Rasulullah tidak pernah ketemu dengan orang Yahudi. Wong Rasulullah masih di masa Madinah, ini Makkiyah kan? Masih di Mekah, mohon maaf. Sedangkan Rasulullah bertemu Yahudi itu nanti ketika di Mekah, di Madinah. Kalaupun ada Yahudi, ya orang-orang Quraisy yang kemudian datang ke Madinah untuk cari informasi tentang kebenaran Muhammad ini. Karena yang punya agama Samawi, yang dikenal oleh orang-orang ini ya orang Yahudi sama orang Nasrani. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kisah ini tidak pernah dikisahkan oleh siapapun. Ini menunjukkan bahwasanya ini memang dari Allah, bukan dari karangan Muhammad. Muhammad mau cari dari mana? Baca nggak bisa, nulis nggak bisa. Bukan penyair pula, bukan pengarang juga. Dulu nggak pernah. Rasulullah bukan penyair. Kecuali dulu Rasulullah itu sering bersyair, mengeluarkan kata-kata pujangganya terus gitu ya. Mungkin akan dicurigai, tapi Allah takdirkan Nabi Muhammad tidak pernah bersyair sebelum jadi nabi. Tidak pernah bersyair, bukan orang yang terbiasa mengungkapkan dengan kata-kata indah, tapi kok ini keluar kata-kata indah sekali. Tidak pernah belajar dari orang Yahudi, orang Nasrani, tapi kok kisah-kisahnya tepat semuanya. Eh, Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, nggak ketemu orang Yahudi, terus dari mana? Ya dari Allah, talaki langsung kepada malaikat Jibril kan gitu. Ya, ini jadi keumian Rasulullah itu memang disengaja supaya kemudian menjadi hikmah. Dan keumian Rasulullah tidak menunjukkan beliau tidak punya kemampuan. Beliau cuma tidak butuh saja terhadap kemampuan itu. Ya, mungkin kalau saya kok sudah kaya sejak lahir, saya nggak usah kaya sejak lahir, saya nggak usah belajar motor, belajar mobil. Kenapa? Ya supir ada kok. Bukan saya nggak mampu. Mungkin kalau saya belajar saya mampu, tapi saya nggak mau. Saya nggak butuh. Supir udah banyak, mobil banyak. Masak saya pun nggak bisa. Bahkan masak Indomie saja nggak bisa. Misalnya seperti itu. Kenapa? Lah, saya tinggal ngomong kok, saya pengen Indomie, selesai urusan. Jadi bukan tidak punya kemampuan itu karena keterbatasan, tetapi karena ketidakbutuhan. Rasulullah tidak butuh bisa baca dan bisa tulis. Pada saat itu ilmu tinggal diserap saja, dihafalin saja selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini terkait dengan mukaddimah daripada kisah Nabi Yusuf. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjut eh, di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya mohon maaf ini saya karena ada uzur, ada tahlilan nanti malam, jadi eh, kayaknya saya harus harus apa tapping dulu. Nanti teman-teman bisa lanjutkan pertanyaannya di pertemuan yang akan datang, atau mungkin silahkan diinventarisir nanti disampaikan ketika di WA grup saja. Tip. Allah a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah, semoga kita kemudian mendapatkan pelajaran berharga dari ini semuanya, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang terus tanpa henti mempelajari dan mendalami Al-Quran, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.